Halo Batur-Batur, welcome back to my channel. Nah, pada tanggal 28 April, info yang sangat tidak saya inginkan karena kenapa saya diberitahukan oleh pihak Minori bahwasanya untuk calon pemagang dari PT Ishizaki Hongten itu harus di-cancel dan tidak bisa berangkat di Jepang. Memang sih itu bukan keinginan dari pihak Minori dan bukan keinginan dari kita sendiri, karena itu sudah menjadi ketentuan dari pihak Jepangnya langsung gitu. Pas dengar informasi tersebut kayak yang langsung down banget, karena memang aku masih belajar kan. Belajar pun hanya baru beberapa bulan gitu. Itu kayak yang shock banget gitu kan. Udah buang-buang waktu, udah buang-buang energi, udah buang-buang uang. Ya memang sih itu mungkin sebagian dari proses, tapi ya mau gimana lagi kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dipindahin ke perusahaan lain gitu kan? Itu tuh nggak bisa, karena kita sudah diajukan ke Jepang gitu, dan kita itu menunggu 10 bulan atau sampai 1 tahun gitu untuk bisa mengikuti proses pemagangan lagi di Minori gitu. Ya sebenarnya sih pengen banget dipindahin ke perusahaan lain gitu, walaupun proses dari awal nggak jadi masalah kan, tapi ternyata memang itu nggak bisa gitu. Kita itu harus nunggu lagi 10 bulan atau sampai 1 tahun gitu. Dan itu sih yang bikin aku down. Ketika sudah mendapatkan informasi tersebut bahwasanya kita calon pemagang yang di cancel itu sudah tidak belajar lagi di Minori gitu. Dan kebetulan karena memang kohar sensei saya itu baik, jadi ya sudah memperbolehkan saya masih ikut belajar gitu. Adapun mau ikut belajar silakan, tidak pun tidak apa-apa, tapi saya ingin tetap belajar gitu. Itu dalam beberapa bulan sih aku masih dengan kohar sensei, karena kemudian ganti sensei lagi dan aku tidak bisa mengikuti pelajaran lagi, dan nggak tahu sih aku sampai beberapa, aku lupa, tapi aku di rumah masih tetap belajar. Alhamdulillahnya saya tidak dibebankan atau dikenakan denda, karena itu keputusannya dari pihak Jepang langsung, bukan dari saya pribadi ataupun keputusan dari Minori, karena memang hal tersebut keputusannya dari pihak Jepang secara langsung, dan saya pun tidak diberikan denda, tapi saya diberikan dana kompensasi oleh pihak Jepang lewat Minori sebesar kurang lebih 3 jutaan. Alasan saya membuat channel YouTube awalnya kan memang aku belajarnya dari rumah dan ada waktu lenggang buat ngisi kekosongan gitu, awalnya kan gitu. Dan berhubung pengen kayak dari proses step by step gitu loh, jadi kayak aku dari awal tes sampai nanti aku bisa pemberangkatan di Jepang dan sampai bisa kerja di Jepang gitu. Aku mikirnya sudah ke situ kan. Makanya konten aku tentang LPK Minori, tentang seputar pemagangan di Jepang. Dan ternyata alhasil itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Makanya kadang jarang upload, aku juga bingung mau posting video apa, seperti itu. Kesibukan sekarang paling kayak cari lowongan kerjaan yang ada di Indonesia dulu gitu kan. Paling kayak belajar juga, aku masih terus belajar gitu ya, kayak pengen belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang, dan belajar bahasa Inggris, walaupun memang itu nggak tiap hari, tergantung kayak mood-moodan. Soalnya ketika kita jatuh tuh untuk bangkit lagi itu kayak nggak mudah, tapi aku tetap berusaha, aku yakin aku pasti bisa gitu. Mohon doanya.
masih belum kepikiran buat lanjut ke Minori sih, karena memang aku juga belum menghubungi pihak Minori apakah saya masih boleh lanjut atau tidak gitu. Dan harapan aku sih tentunya bisa kerja lagi di Indonesia dulu buat ngumpulin dana supaya biar nanti nggak ngerepotin beban orang tua juga kan. Dan kemudian aku juga pengen ikut yang program IM Japan, walaupun itu nggak mudah bagi saya ya, tapi aku berusaha pengen ikut yang IM karena memang untuk dananya sendiri nggak besar dan itu memang butuh perjuangan yang lebih keras lagi dibandingkan Minori gitu. Nah, jadi seperti yang tadi saya omongkan, karena memang wabah COVID-19 di Jepang pun semakin meningkat. Jadi dari pihak Jepangnya kadang masih buka tutup gitu, kadang dibuka, kadang ditutup gitu. Jadi apalagi untuk Indonesia itu masih ditutup gitu, belum dibuka. Kemudian untuk angkatan yang saya juga, yang senpai juga masih banyak yang belum berangkat. Sudah pemberangkatan tapi di pending lagi gitu. Mending mereka di pending ya, kalau aku kan di cancel, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya orang kan tiap rezeki kan berbeda-beda gitu. Yang terpenting kita itu mau berusaha, berdoa dan ikhtiar serta tawakal gitu. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Bismillah aja. Oke batur-batur, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian semua yang lagi masih proses, masih nunggu, tetap semangat, jangan menyerah. Insya Allah akan ada waktunya nanti kalian bisa pergi ke Jepang. Nggak tahu aku bakalan lanjut bikin video lagi, atau mungkin cukup sampai di sini. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah bantu semangat, bantu doa. Nggak tahu, pokoknya aku masih belum kepikiran mau bikin video apa, tapi insya Allah aku akan terus semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Arigato ne. Konnichiwa.